Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Ya, Bu. Udah pada makan siang belum? Sebelumnya Ibu di sini mau presensi kalian dulu. Bilang hadir ya. Ya. Dwi Sintawati hadir. Ainun Safitri hadir. Budi Setio Aji Hadir. Halimun Hakim Hadir. Angga Wahyu Pambudi Hadir. Erik Alfa, Bu. Alfa. Berarti nggak ada surat ya ini ya? Alfa, Bu. Buka, Bu. Bos. Coba sebelumnya tengok kanan kiri kalian. Apakah ada sampah? Tidak, Bu. Oke, sebelumnya kalian di rumah udah belajar belum? Kalian ingat nggak materi yang kemarin? Ingat. Kemarin terkait apa? Perilaku konsumen. konsumen. Betul, pinter. Apa sih konsumen itu? Merupakan pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang atau Coba tunjuk tangan salah satu. Ya, Ainun silakan. Konsumen merupakan pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang atau jasa. Terus untuk faktor kegiatan ekonomi ada yang tahu nggak? Ada faktor rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat, keluarga. Ulangi. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, Ya. pemerintah, Ya. lembaga keuangan, masyarakat, luar negeri. Oke, pintar sekali ya teman-teman. Jadi ada apa lagi? Selain itu ada apa lagi yang kalian ingat terkait materi minggu lalu? produksi. Apa? Dari produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan akhirnya untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan. Oke, sih berarti kalian sebenarnya inget-inget tapi nggak belajar ya, mentang-mentang ini jadi nggak belajar Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Terus ini ya, menurut kalian peran ekonomi itu apa? Peran ekonomi, peran produsen. Peran produsen ada yang tahu? Ya, Bu. Apa Adi? Peran produsen itu satu sebagai penghasil barang dan jasa, dua meningkatkan PDB, tiga pelaku inovasi di bidang produksi. Iya, pintar-pintar ternyata. Iya. Jadi itu kan terkait konsumen dan produsen. Jadi untuk materi kali ini kita masuk ke materi tentang pasar. Ya, pasar apa sih itu pasar? Ada yang tahu nggak? Pasar itu apa menurut kalian? Tempat jual beli. Tunjuk tangan dulu. Ya, silakan. Tempat jual beli. Tempat jual beli. Ada lagi? Tempat berlangsungnya kegiatan tawar-menawar. Ya, ada lagi? Bertemunya penjual dengan pembeli. Oke, jadi untuk pasar sendiri itu tempat bertemunya antara produsen, konsumen, atau penjual dan pembeli untuk melakukan satu transaksi jual beli baik itu barang maupun jasa ya seperti itu. Nah kemudian kalian tahu nggak terkait syarat? Jadi untuk pasar sendiri itu ada syaratnya, untuk berdirinya suatu pasar ada syaratnya. Untuk syaratnya sendiri itu ada 4, yaitu syaratnya 1, ada yang namanya penjual atau produsen. Yang kedua ada yang namanya konsumen atau pembeli. Kemudian ada yang namanya ada barang dan jasa yang diperjualbelikan, kemudian ada kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga ini terjadi ketika kalian misalnya di pasar nih ya, tawar menawar ini yang di sini yang sering ke pasar terus tawar menawar siapa? Cinta. Cinta ya. Nah, pasar sendiri ini kita tidak melulu terkait tatap muka secara langsung ya, karena apa? Kita zamannya teknologi. Ya betul, Shopee yang dibilang Angga tadi. Shopee, kita komunikasi semakin canggih ya. Jadi untuk kita tinggal klik, tinggal bayar kita dapat barang. Jadi
Untuk pengertian pasar sendiri itu bisa kita jabarkan ke bertemunya penjual dan pembeli baik itu secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan suatu transaksi jual beli baik itu jasa maupun barang, seperti itu. Kita lanjut ke ada fungsi pasar. Fungsi pasar sendiri ini ada sebagai sarana distribusi, ya. Kemudian ada sarana promosi. Terus untuk pembentukan harga dan penyerapan tenaga kerja. Nah, kalian ada yang tahu dari penjelasan itu nggak? Sebagai sarana distribusi itu seperti apa menurut kalian? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Cinta? Menurut kamu? Distribusi Ya. Sebagai sarana distribusi itu kayak tempat menyalurkannya barang-barang atau jasa antara penjual dan pembeli. iya, betul sekali. Kemudian untuk sarana promosi itu seperti apa? Untuk kalian sarana promosi, pasar itu sebagai sarana promosi agar Tahu Bu. belum tahu. Jadi untuk sarana promosi apa? Di sini penjual melakukan promosi baik itu barangnya dalam bentuk barang atau jasa untuk dikenal oleh para pembeli itu sendiri agar produknya itu laku, seperti itu. Kemudian ada pembentukan harga. Di sini ada mereka biasanya di pasar kan tawar menawar gitu, kesepakatan harganya berapa gitu kan, kebiasaan ibu tuh kan ya. Nah kemudian ada penyerapan tenaga kerja. Di sini pasar pasti ada penyerapan tenaga kerja dong. Contohnya apa? Ya betul. Ada lagi? Tukang parkir. Ah betul. Terus? Supaya Ya betul. Jadi ternyata siswa-siswa ibu pintar-pintar semua ya. Keren. Oke. Nah kita lanjut terkait peran pasar dalam perekonomian. Nah peran pasar dalam perekonomian sendiri di sini ada 4 juga teman-teman. Itu baik bagi produsen, baik bagi peran pasar bagi konsumen itu sendiri, bagi pemerintahan dan SDM, bagi sumber daya manusianya. Nah, untuk yang baik produsen itu sebagai sarana promosi, mencari bahan baku produksi, menjual hasil produksinya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke peran pasar bagi konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan yang dibutuhkan itu sendiri, kemudian menawarkan sumber daya bahan bakunya. Nah, untuk pemerintahan, pasar untuk bagi pemerintahan itu sebagai pendapatan negara ya, untuk pembangunan nasional, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu bagi SDM-nya sendiri itu tadi ya adanya penyerapan tenaga kerja, seperti itu. Setelah penyerapan tenaga kerja itu kan di ini ya, untuk pasar itu kan ada namanya pasar tradisional, pasar modern. Kemudian ada yang kita marketplace ya, kita kenal marketplace. Di sini siapa yang belum pernah belajar di marketplace? Yang belum pernah. Dari Bu. Oh, berarti pernah semua ya. Jadi kalian udah mengenal itu marketplace. Nah, itu kalau marketplace kan ada penjual dan pembeli. Kita menyerap lagi ada namanya ekspedisi pengirimannya, itu kan berarti menciptakan suatu tenaga kerja yang baru, seperti itu. Nah, kita masuk ke jenis pasar. Pasar ini ada pasar menurut wujudnya. Jadi ada pasar abstrak dan pasar konkret. Kalian tahu pasar abstrak itu apa? tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya? Pasar penjualan secara online. Ya, betul. Kan. Nah, untuk yang pasar konkret, coba Haji. Pasar konkret? Tahu? Tei? Tidak tahu. Oke. Jadi pasar konkret itu bertemunya secara langsung penjual dan pembeli gitu. Contohnya apa? Pasar di sini apa contohnya? Pasar Batang. Nah, sih betul. Nah, iya betul juga, bagus. Sering ke pasar Tiban ya? Ya Bu. Oh, beli apa? Tahu juga. Oke, kita lanjut lagi. Ini menurut macam-macam pasar menurut strukturnya ada. Kalian tahu nggak? Menurut strukturnya itu apa? Tidak. Ada
dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan betul. Pasar persaingan sempurna itu apa? Jadi pas ya Sinta? Yes. Ya, pasar persaingan sempurna ini biasanya itu di antara banyak penjual dan barangnya sifatnya homogen. Kalian tahu homogen? Ya, sejenis betul. Kemudian untuk ini ya, pasar persaingan tidak sempurna. Ini pasar yang terdapat banyak tahu? Monopoli. Lupa Bu. Persaingan apa? Pasar. Gak tahu ya, kalian gak tahu ya. Ya, jadi ada namanya monopoli, kemudian ada pasar persaingan monopolistik dan pasar oligo. Jadi oligopoli gitu ya. Jadi apa tadi? Tunjuk tangan. Sinta ya, silakan jangan ragu kalau menjawab salah Monopoli. urusan belakangan. Terus Oligopoli. oligopoli. Iya. Terus saingan monopolis. Nah, iya betul. Kalau yang kalian tahu itu pasar monopoli itu apa? Pernah main monopoli? Ya, jadi untuk monopoli itu ada penawaran seluruh jenis barang ditawarkan oleh sejumlah penjual tertentu. Jadi untuk pasar monopoli ini biasanya dipegang oleh satu perusahaan tertentu gitu. Ada pemegang besarnya. Contohnya apa? POC transfer ya itu masuk di lain. Contohnya ini yang dipegang negara. Bulog enggak. PDAM bisa. Terus ini PLN, Pertamina, terus sama yang namanya PT KAI, kereta api itu ya. Terus kita lanjut ke persaingan monopolistik yang tadi disebutkan Sinta. Ini dimana dengan banyaknya penjual yang berbeda coraknya pastinya biasanya di sektor jasa dan perdagangan eceran. Contohnya apa tadi? Sinta sudah menyebutkan nih tadi. Ya, itu. Terus kemudian adanya ini toko kelontong. Kemudian ini Indomaret, Alfamart itu masuk ke persaingan monopolistik. Kemudian kita masuk ke oligopoli. Nah, ini oligopoli ini yang terdiri dari beberapa penjual untuk suatu barang tertentu. Jadi di sini bisa mempengaruhi harga antara penjual yang satu dan penjual yang lainnya. Contohnya apa? Saling mempengaruhi. Jadi kayak kita itu saling bersaing gitu loh. Baju. Ya, tarafnya perusahaan misalnya. Itu pasar itu sih apa sih itu kalau itu? Apa? Pasar apa sih? Iya, tadi itu loh. Grosir. Grosir. Tapi itu masuknya ke pasar persaingan sempurna. Kenapa? Barangnya itu sejenis homogen gitu. Nah, contohnya ini apa? Perusahaan mobil. Nah, itu kan saling bersaing ya pasarnya itu. Kayak berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Misal Honda mengeluarkan Scoopy, terus Yamaha mengeluarkan apa? Beda ya. Itu kan ada lagi deh seperti itu contohnya. Kemudian rokok juga, kemudian ada semen. Iya, HP juga. Seperti itu. Nah, oke, itu tadi kan Ibu udah jelaskan terkait pasar ya. Nah, di sini tadi juga udah menyinggung terkait pasar tradisional, pasar modern. Pasar modern kalian tahu kan? Tahu. Pernah ke sana kan? Yang di sekitar sini ada apa aja tuh modern? Transmart. Iya. Betul banget. Jadi di situ kan nah, contohnya kalian nih lebih suka ke mall atau ke pasar? Pasar. Pasar. Ingat, ini ada roda
dilakukan atau mematikan pasar tradisional. Jadi Ibu persilakan kalian untuk mendiskusikan hal tersebut. Nanti Ibu bagikan kertasnya. Teknisnya kalian diskusikan. Ibu bagi 2 kelompok ya. Ya Bu. Ibu bagi 2 kelompok. Kemudian nanti ini silakan Ainun, Angga, Aji jadi satu ini Ya. meja. Satu kamar. Ya, jangan dong satu kamar. Belum saatnya. Terus ini Dai sama Sinta. Ya, sini aja. Ya. Oke. Ibu bagikan ya. Waduh, apa itu? HP-nya disimpan dulu ya, jangan. Nah, Ibu bagikan ini kelompok pro ya. Kalian baca itu isunya yang udah Ibu sampai ditempel di kertas. Nah, ini untuk kelompok ini diskusikan dulu selama 20 menit. Silakan. Oke, gimana? Ada kesulitan nggak? Ini kenapa kalian sosok sekali ya? Ada kesulitan nggak di sini? Ya, diskusikan dulu ya. Nanti untuk perwakilan kelompok maju memaparkan hasil diskusinya. Tulis yang rapi ya. Nanti salah satu ada yang memaparkan. Action banget. Tulis. Ada kesulitan nggak? Gampang ya? Gampang Bu. Oh gampang mah. Biasa tuh. Luar biasa. Bu, izin apa? Kemana? Mau ke WC, Ya. buang air kecil. 2 menit ya. Disiram. Oke, Mun. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Kelompok kontra udah selesai? Sudah. Ya. Ya. Nunggu kelompok pro Assalamualaikum. ya. Salam. Ya. Nah ini udah pas dari udah 15 menit. Udah selesai semua? Sudah. Nah sekarang untuk pemaparan mau kelompok mana dulu? Sweet. Siapa yang mau mewakili? Silakan. Yo, Ya. Ya silakan memaparkan hasil bersatu. Bersatu. Satu aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sitawati, perwakilan dari kelompok pro. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya terkait apakah pasar modern mematikan pasar tradisional. Menurut kami, tidak sedikit masyarakat yang menyetujui mengenai pasar modern mematikan pasar tradisional karena mereka berpikir bahwa barang yang dijual di pasar modern lebih higienis dan dijamin kualitasnya. Tidak hanya itu, saat mereka berbelanja di pasar modern, mereka juga dapat mengajak anaknya untuk bermain di sana. Di pasar modern banyak fasilitas yang tersedia seperti musola, arena bermain anak,
toilet yang bersih, dan lain-lain. Pelayanan yang terdapat di pasar modern juga cukup bagus. Keamanan barang yang dijual juga sudah tidak diragukan lagi. Barang-barang yang dijual di pasar modern lebih lengkap dibandingkan dengan pasar tradisional. Lingkungan pasar tradisional biasanya juga terlihat kumuh dan kotor. Oleh karena itu, banyak masyarakat sekarang ini lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari pemaparan kelompok pro ya terkait pasar modern atau membandingkan pasar tradisional itu. Ada pronya karena pasar modern itu bersih, terus bisa ajak anak main gitu. Nah, silakan untuk kelompok kontra untuk memaparkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aini Safitri, perwakilan dari kelompok kontra. Saya akan membacakan mengenai hasil diskusi kami. Apakah pasar modern mematikan pasar tradisional? Pada masa sekarang ini, masyarakat sudah tidak asing lagi mendengar kata pasar modern. Di lingkungan sekitar kita pastinya sudah banyak sekali terdapat pasar modern. Dengan demikian, adanya pasar tradisional yang sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjual atau membeli menjadi kurang diminati. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi karena para pedagang di pasar tradisional mengalami kerugian dalam dagangannya karena tidak laku terjual. Masalah tersebut tentu saja menjadi permasalahan bagi para pedagang di pasar tradisional. Dengan demikian, masalah mengenai pasar modern mematikan pasar tradisional menuai perdebatan. Argumen kami yaitu, di samping semua itu, banyak orang yang tidak setuju mengenai masalah pasar modern mematikan pasar tradisional. Bagi masyarakat desa, tentunya mereka masih sering berbelanja di pasar tradisional. Bahkan sebagian dari mereka jarang sekali untuk pergi ke pasar modern. Mereka lebih memilih berbelanja di pasar tradisional karena di sana barang yang dijual lebih murah dibandingkan pasar modern. Di pasar tradisional, pembeli dapat menawar barang yang ingin mereka beli. Apabila berbelanja di pasar tradisional, pembeli dapat berinteraksi dengan penjual secara langsung. Hal tersebut tentu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan saling berkenalan antara penjual dan pembeli. Tentu saja hal itu memberi dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak setuju mengenai pasar modern mematikan pasar tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari kelompok kontra sudah disampaikan ya terkait pendapatnya, diskusi mereka terkait kontranya terkait pasar modern mematikan pasar tradisional tadi. Kita dapat simpulkan bahwa apa ini di antara hasil diskusi kalian berdua. Kalian berlima ya, kelompok ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau ada nanti beri nilai buat tambahan nilai nanti kalau UTS. Ya, silakan. Pasar modern itu tidak mematikan pasar tradisional, melainkan pasar tradisional dan pasar modern dan pasar tradisional itu memiliki pasar tersendiri. Seperti contohnya pasar tradisional. Pasar tradisional itu lebih diminati oleh masyarakat pedesaan karena lebih ramah di kantong. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan dengan